dengan Agape Kids Ibadah Online. Pagi hari ini adik-adik, saya Kakak Mary bersama dengan Kakak Mel akan menemani kita semua untuk memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang sungguh baik. Pagi hari ini, adik-adik semua bersiapkan hati kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna. Begitu pula juga dengan kita semua yang di rumah ataupun di mana aja kita berada, Tuhan sungguh hadir berserta dengan kita. Seperti pada waktu zaman dahulu, bangsa Israel disertai Tuhan dengan apa? Dengan tiang awan dan tiang api. Nah, luar biasa kan? Sekarang kita mau dekat dengan Tuhan. Seperti pokok anggur Tuhan Yesus dan kita adalah caranya. Oh
surga di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat saat yang indah yang Kau berikan kepada kakak dan adik kami semua. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati kami. Berikan kami pengertian, berikan kami hikmat Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau mau. Kehendak-Mu Tuhan yang jadi atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kayak diharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Coba lihat dulu ke atas. Ada apa ya? Oh, ternyata awannya berhenti. Berarti kalau awannya berhenti, kita semua juga harus istirahat. Ya, sambil istirahat, kita dengar firman Tuhan ya. Ya, berhubung tadi kayak dibilang adanya awan yang sedang berhenti, maka di hari ini kita mau belajar dari kisah orang-orang Israel yang ada di padang gurun. Ya, adik-adik tahu kan kenapa bangsa Israel bisa ada di padang gurun? Pasti semuanya sudah pada belajar ya tentang kisah-kisah bangsa Israel pada saat di Mesir sampai ke padang gurun. Nah, tapi saat ini kita mau belajar kenapa sih pada saat bangsa Israel di padang gurun itu Tuhan menyertai mereka gitu ya. Kenapa pada saat bangsa Israel di padang gurun itu mereka nggak kepanasan, mereka nggak kedinginan. Kita mau lihat di sini. Oke? Semuanya coba sekarang buka Alkitabnya. Ya, buka Alkitabnya di dalam kitab Bilangan. Ya, kitab Bilangan pasal yang ke-9. Ya, Bilangan pasal yang ke-9, kita baca ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Oke? Sudah ketemu adik-adik semuanya? Yo, kalau masih belum, Kak Edi tungguin ya. Yo, semuanya buka Alkitabnya di Bilangan pasal yang ke-9 ayat 15 sampai 23. Oke. 1, 2, 3. Pasti semuanya sudah ketemu kan? Kalau semuanya sudah ketemu, kita baca ya. Ya, Bilangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai 23. Kita baca, oke. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Ayat yang ke-17. Dan setiap kali awan itu naik ke atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang-orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ayat ke-21. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat.
Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ya, demikianlah ya pembacaan firman Tuhan pada hari ini gitu ya. Mungkin adik-adik pernah mendengar ya, atau adik-adik pernah belajar gitu ya, pada saat bangsa Israel di padang gurun ini, bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Ya, kenapa dilindungi oleh tiang awan dan tiang api? Kita tahu sendiri ya bahwa di padang gurun itu kalau siang-siang, panas, hareudang atau gerah gitu ya. Gerahnya bukan main, hareudangnya bukan main, panasnya bukan main. Sehingga kalau misalnya kita berjalan di padang gurun pada saat siang-siang, kulit kita ini pasti terbakar oleh sinar matahari. Tapi karena Tuhan begitu baik kepada bangsa Israel, maka pada siang hari itu Tuhan menyediakan tiang awan untuk bangsa Israel, dan itu juga pertanda sebagai kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, kalau pada waktu malam, si awan itu berubah menjadi yang namanya api. Kenapa berubah menjadi yang namanya api? Karena di padang gurun juga suasananya ekstrim sekali gitu ya. Udaranya sangat ekstrim. Kalau tadi siang itu panas, gerah atau hareudang gitu ya. Tapi kalau malam hari, yang tadinya panas, hareudang atau gerah itu berubah menjadi yang namanya dingin, tiris gitu ya. Dingin sekali. Sehingga Tuhan menyediakan atau Tuhan mengubah si awan itu menjadi api supaya bangsa Israel tidak kedinginan. Wah, demikian baiknya Tuhan ya buat bangsa Israel itu ya. Sehingga pada saat bangsa Israel di padang gurun, Tuhan memelihara mereka dan hidup mereka dipimpin oleh Tuhan. Ya, demikian juga ya buat adik-adik semuanya ya. Hidup kita ini sama seperti kehidupan bangsa Israel. Hidup kita ini selalu dipimpin oleh Tuhan, selalu dipimpin oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Makanya kalau misalnya hidup kita dipimpin oleh Tuhan Yesus, salah satunya kita harus taat. Ya, salah satunya kita harus nurut. Salah satunya kita harus melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Karena sama seperti bangsa Israel ya, kalau misalnya pada saat itu tiang awannya berhenti, bangsa Israel harus berhenti, nggak boleh jalan sendiri. Kalau misalnya bangsa Israel jalan sendiri, nanti ada resikonya, bisa kesasar atau bisa apa gitu ya. Demikian juga kalau misalnya tiang awan atau tiang api itu bergerak, bangsa Israel nggak boleh bilang, saya masih capek, saya masih lelah, saya mau tidur aja dulu, biarinlah tiang awan tiang apinya gerak. Nggak bisa gitu ya. Mereka harus patuh, mereka harus taat. Apabila tiang awan itu bergerak, mereka harus ikut bergerak, mereka harus pergi. Sama seperti yang tadi firman Tuhan yang telah kita baca. Kalau misalnya tiang awan atau tiang apinya itu berhenti, ya harus berhenti juga, harus istirahat. Ya, bangsa Israel diajarin supaya bangsa Israel itu taat atau bangsa Israel juga patuh sama Tuhan. Demikian juga kehidupan kita gitu ya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat, kita harus patuh, dan hidup kita itu mau dipimpin oleh Tuhan Yesus. Salah satunya ya tadi kita harus taat. Taat kepada siapa? Yang pertama pasti taat kepada Tuhan ya. Kalau misalnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus turut atau kita harus menurut sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan yang namanya firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita harus berdoa, kita harus berdoa. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita berbuat baik, menolong orang, tidak jahat sama orang, ya kita harus lakukan gitu ya. Dan kita juga harus taat kepada yang namanya orang tua. Orang tua menyuruh kita belajar, ya kita belajar. Orang tua menyuruh kita membantu untuk cuci piring, ya cuci piring gitu ya, jangan membantah terus gitu ya. Terus taat juga kepada guru. Ya, di sekarang kan kita tahu ya, sekolah kita semua online ya. Kata guru, kata ibu bapak guru harus mengerjakan tugas di sekolah, ya harus dikerjakan, jangan sampai nggak dikerjakan gitu ya. Dan kita juga harus taat kepada yang namanya pemerintah. Kalau misalnya pemerintah sudah membuat aturan ya, di lampu merah di jalan ya,
di perempatan jalan ada lampu merah, kalau lampunya merah kendaraan kita harus berhenti, nggak boleh maju sendiri gitu ya, nanti ditabrak. Kalau ditabrak sakit nanti ya. Ya itulah ya, hidup dipimpin oleh Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan harus yang namanya taat. Ya itulah sebagai tanda, ketaatan itu adalah sebagai tanda bahwa hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Gak boleh membangkang, gak boleh membantah, kita harus nurutin apa yang Tuhan mau gitu ya. Nah jadi untuk firman Tuhan kali ini biarlah kita diingatkan kembali gitu ya, supaya kita ini menjadi seorang anak-anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan Yesus. Salah satunya dengan yang namanya apa? Taat. Adik-adik mau taat ya? Adik-adik mau nurut ya? Dan adik-adik jangan lagi membantah atau nggak nurut sama orang tua, nggak nurut sama guru, nggak nurut sama Tuhan, dan nggak nurut sama pemerintah. Semuanya harus taat sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita semua. Oke? Nah, sebagai penutup ada ayat hafalan ya. Di dalam Mazmur 119 ayat 146. Yang bunyinya, aku hendak berpegang kepada peringatan-peringatanmu. Ya, aku hendak berpegang kepada peringatan-peringatanmu. Jadi di sini dikatakan bahwa kita akan atau harus berpegang kepada yang namanya peringatan-peringatan dari Tuhan atau aturan-aturan atau firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadilah anak-anak yang taat, jadilah anak-anak yang penurut, dan jadilah anak-anak kesayangan bagi Tuhan, bagi orang tua, dan bagi bangsa dan negara kita. Oke? Ya, sebagai penutup, kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa ya. Yuk sama-sama kita berdoa ya, jangan ada yang ngintip ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami boleh diingatkan kembali untuk kami menjadi anak-anak yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus memimpin bangsa Israel di padang gurun, Tuhan Yesus juga memimpin kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang selalu taat, selalu nurut sama Tuhan Yesus, nurut sama orang tua, nurut sama guru, dan bahkan nurut sama pemerintah yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga biarlah Tuhan Yesus memberkati anak-anakmu Agape Kids di tempat ini. Hikmat marifat Tuhan selalu menyertai mereka, masa depan yang cerah, masa depan penuh pengharapan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Oke? Sampai jumpa lagi ya. Dadah, dadah, dadah. Nyumput lagi Yuk. Shalom adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan membuat kreativitas untuk minggu ini. Adik-adik, bulan ini kan bulan September. Nah, di bulan September ini sering banget terjadi hujan. Nah, kalau hujan, kita siapin apa nih? Nah, payung kan? Supaya kita terlindung dari tetesan air hujan. Nah, kita sekarang ini mau membuat payung. Nah, ini bahan-bahan yang kita perlukan yaitu ada 4 buah kertas lipat berbentuk persegi, lem kertas, gunting, jangka, dan juga tusuk sate. Nah, sekarang kita akan mulai bikin ya. Pertama-tama, kita akan melipat kertas ini menjadi 4 bagian. Lipat dulu jadi 2. Lalu dilipat lagi menjadi 2 lagi. Nah, sudah seperti ini, kita akan menggambar lingkaran menggunakan jangkar. Ini bisa dibantu papa mama ya untuk adik-adik. Pastikan supaya lingkarannya cukup dan di tengah. Diancang-ancang dulu nih. Minta tolong papa mama ya. Kita buat lingkaran. Nah, seperti ini.
Nah, sudah jadi ya lingkarannya seperti ini. Kita akan melakukan hal seperti ini juga untuk dua kertas lainnya. Nah, untuk kertas yang ini kita simpan dulu untuk dipakai yang lain ya. Nah, nanti dibuat seperti ini untuk tiga-tiganya. Lalu kalau udah jadi lingkaran kayak gini, kita akan gunting. Hati-hati ya, minta tolong papa mama. Digunting menyesuaikan bentukan lingkarannya. Hati-hati ya. Nah, sudah selesai nih, langsung jadi 4 buah. Nah, karena nanti kita akan ambilnya 3 buah dari setiap warna. Jadi nanti yang sisanya ditaruh saja ya. Nah, adik-adik kan tadi kita dapatnya 4 nih. Yang kita pakai hanya 3 aja tiap warna. Jadi sisanya disimpan saja ya. Nah, sudah ini kita akan melipat lingkaran ini. Seperti ini. Jadi kita lipat menjadi 2. Lalu kita lipat lagi menjadi 1/4 lingkaran. Seperti ini. Nah, ini juga dilakukan untuk kertas yang lainnya ya. Jangan lupa ya, jadi untuk warnanya berada di dalam. Jadi lapisan luarnya yang berwarna putih. Seperti ini. Untuk yang warna ini juga. Jadi kita lipat jadi 2. Kita lipat lagi menjadi 1/4 lingkaran. Kertas-kertas ini semua kita akan lipat menjadi bentuk seperti ini ya, menjadi 1/4 lingkaran. Lagi dua lagi, semuanya ya. Nah, sudah dilipat menjadi seperti ini semua ya. Jadi kita punya 3 dan juga 3 warna biru tua, putih, dan biru muda. Nah, sudah itu kita akan buka, dan di bagian garis yang ini kita akan beri lem lurus ya, dibantu papa mama. Nah, seperti ini. Kita tempelkan, dieratkan semuanya ya, satu-satu. Buka, lalu diberi lem. Nah, setelah semuanya selesai dilem seperti ini, kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Kita akan menyatukan ke 9 kertas ini. Dimulai dari yang warna biru tua ya. Diambil 1, lalu kita akan memberi lemnya seperti ini. Jadi setengah lingkarannya, setengah lengkungannya kita beri lem. Lalu kita tempelkan dengan yang warna putih di sebelahnya. Pastikan untuk sama ya.
Nah, nanti akan menempel seperti ini. Lalu ini juga ditempel, dilem juga setengah lengkungan. Nah, jadi nanti seperti ini. Lalu disambung dengan yang warna biru muda. Untuk yang bagian ini jangan lupa dilem juga ya. Pastikan supaya lemnya erat. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Lalu kita lanjutkan lagi dengan warna biru tua. Kita lem dulu, tempel lagi, ini juga ditempel lagi. Dan dilanjutkan ya. Setelah biru tua, kita tempelkan lagi yang warna putih. Ini juga ditempel. Lalu lanjutkan lagi ke warna biru muda. Lalu untuk yang terakhir biru tua lagi. Bagian dalamnya jangan lupa ya. Warna putih, dan kemudian biru muda lagi. Nah, terakhir sudah menjadi nih. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ini seperti bunga ya, lucu warna-warni. Nah, sekarang kita akan membuat tongkatnya, bagian tongkatnya. Yang kita perlukan yaitu adalah tusuk sate. Jadi kita akan membuat tongkatnya seperti ini. Kita melilitkan kertas ini ke tusuk sate. Lilitkan seperti ini. Seperti roll ya. Merol. Sampai habis. Lalu ujungnya kita lem supaya rekat. Kalau melonggar diperketat lagi ya, dibuat ulang lagi. Nah, kalau sudah seperti ini kita lem ujungnya, lalu diteruskan sampai habis.
Kita tunggu ya supaya kertasnya rekat. Biro dikit, ditekan-tekan agar menempel. Nah, lalu kita tarik tusuk satenya. Sudah itu, kita akan tempelkan tongkat ini ke payung, kepala payung yang sudah kita buat tadi. Nah, nanti akan jadinya seperti ini. Kita beri lem dulu di sebagian sininya. Seperti ini ya. Nah, lalu kita tempelkan ke tongkatnya. Nah, lalu nanti kita tempelkan ini dengan ujung sebelah kanan dan ujung sebelah kiri. Cara menempelnya seperti tadi ya, setengah lengkung. Dekatkan. Nah, sudah jadi. Untuk atasnya kita gunting ya. Bawahnya juga. Nah, seperti ini kita bentuk bagian bawahnya menjadi seperti gagang payung. Nah, sudah jadi deh payungnya. Kita siap menghadapi musim hujan. Nah, adik-adik, tadi kan sudah dengar firman Tuhan mengenai tiang awan dan tiang api. Jadi payung ini bagaikan tiang awan yang selalu melindungi kita, bagaikan pernyataan Tuhan yang melindungi kita dari hujan, dan juga tiang api yang melindungi kita dari panas. Nah, adik-adik bisa coba buat ini ya di rumah, bisa warnanya bisa bebas, bisa dicoba. Nah, selamat hari Minggu, selamat mencoba.